Hai teman-teman, kami dari kelompok Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia akan men-sharing firman Tuhan yang kami kutip dari Matius 11 ayat 28. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Gracia Arini Paskamente dengan NIM. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ekadek Dua Rafa Daniel dengan NIM 2512011037 dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Kenalkan, nama saya Efrin Desnita Sinaga dengan NIM 2512011089 dari Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Indok Taviasiboro dengan NIM 2512011097 dengan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami ucapkan syukur kepada-Mu ya Tuhan, di mata segala berkat-Mu kami dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat ya Bapa. Ya Bapa, di sini kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Buatlah firman-Mu menjadi tongkat pelita bagi kehidupan kami. Banyak segala dosa yang telah kami berbuat karena Engkau menghapuskannya. Kami berdoa melalui Putra-Mu yang kudus. Amin. Di era digital seperti ini, sekarang ini kehidupan manusia semakin dipenuhi oleh kesibukan dan tuntunan yang tidak pernah berhenti. Setiap hari, kita disungguhi notifikasi, pesan, pekerjaan, dan berbagai aktivitas yang membuat kita terus menatap layar tanpa henti. Kita seringkali merasa sibuk dan produktif, tetapi di dalam hati justru muncul rasa lelah, cemas, dan kosong. Dunia maya memang memberikan hiburan, informasi, dan koneksi, tetapi seringkali justru menjauhkan kita dari ketenangan yang sejati. Banyak orang mencari pengakuan dan kebahagiaan melalui media sosial, namun hanya menemukan tekanan dan perbandingan diri. Dalam keadaan seperti inilah, kita diingatkan oleh firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 28 yang berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ayat ini mengingatkan kita bahwa hanya Yesus yang mampu memberikan kedamaian dan kelegaan bagi setiap hati yang letih. Melalui video ini, kami ingin menyampaikan bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Bahkan di tengah perkembangan teknologi dan gaya hidup modern, Tuhan tetap memanggil setiap orang untuk datang kepadanya. Meskipun dunia terus bergerak cepat, saat kita merasa kehilangan arah dan makna hidup, Yesus hadir untuk menenangkan dan memulihkan hati kita. Kasih-Nya tidak terbatas oleh ruang dan waktu, bahkan bisa disampaikan melalui media digital yang kita gunakan setiap hari. Dengan cara yang sederhana seperti ini, menonton video rohani, membaca kutipan Alkitab di media sosial, atau mendengarkan lagu penyembahan secara daring, kita bisa mengalami hadirat Tuhan di tengah kehidupan digital yang padat. Video ini juga mengajak penonton untuk berhenti sejenak dari kesibukan dunia, menenangkan pikiran, dan menyadari bahwa Tuhan yang selalu menunggu kita untuk datang kepadanya. Damai sejati tidak akan ditemukan dari layar ponsel, tapi dalam hubungan yang pribadi dengan Kristus saat kita menyerahkan semua kelelahan dan beban hidup kita kepadanya. Dia akan menggantikannya dengan ketenangan dan sukacita yang tidak akan tergantikan. Melalui pesan sederhana ini, kami berharap setiap orang yang menonton dapat merenung dan menyadari bahwa walaupun dunia terus berubah semakin modern, tetapi kasih Tuhan Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Karena hanya di dalam Yesus, hati lelah akan menemukan kelegaan dan jiwa yang kosong akan dipenuhi oleh kasih yang sejati. Kasih yang memberi kelegaan sejati. Ini adalah kasih yang dapat memberi kedamaian, ketenangan, dan kelegaan yang sejati dalam hati kita. Kasih ini dapat berasal dari diri sendiri, orang lain, atau Tuhan. Kasih ini dapat memberi kita perasaan aman, nyaman, dan bahagia, serta membantu kita melepaskan beban kesedihan. Contoh, kasih orang tua kepada anaknya. Orang tua mengasihi anaknya tanpa syarat,
tidak peduli apa yang terjadi dan selalu ada untuk mereka. Injil Alkitab Matius 22 ayat 37 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat ini adalah perintah utama dari Yesus tentang bagaimana kita harus mengasihi Tuhan. Ia mengatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Ini berarti bahwa kita harus sepenuh hati mencintai Tuhan, tidak hanya kata-kata tetapi juga dengan tindakan dan perilaku. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Ayat ini adalah perintah kedua dari Yesus tentang bagaimana kita harus mengasihi sesama kita. Ia mengatakan bahwa kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Ini berarti bahwa kita harus memperlakukan orang lain dengan kasih, hormat, dan kasih sayang, seperti kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Kasih yang mengubah hidup kita. Kasih Yesus tidak berhenti hanya pada memberi kegalegaan. Kasih-Nya juga mengubah hidup kita dari dalam. Ketika kita datang kepadanya, Dia tidak hanya menghapus dosa kita, tetapi juga memberi hati yang baru, pikiran yang diperbaharui, dan tujuan hidup yang benar. Kasih yang dulu membuat kita egois, kini mengajarkan kita untuk mengasihi sesama. Hidup yang dulu penuh ketakutan, kini diisi dengan damai dan pengharapan. Dulu kita berjalan tanpa arah, sekarang kita dipimpin oleh kasih dan kehendak-Nya. Inilah bukti bahwa kasih Kristus bukan sekedar perasaan, tetapi kekuatan yang mengubah hidup manusia secara nyata. Nah teman-teman, sekarang kita akan memasuki pengaplikasian Matius 11 ayat 28 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kasih yang mengampuni dan memulihkan di dunia digital. Dalam aktivitas sehari-hari, cinta yang memaafkan dan memulihkan dapat diimplementasikan dengan menghindari membalas komentar buruk atau ejekan di platform sosial. Sebagai pengikut Yesus, kita diajak untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi sebaliknya menunjukkan kasih yang memberikan ketenangan. Tindakan kecil seperti itu dapat memaafkan orang yang melukai kita, mengirimkan pesan yang positif, atau mendoakan mereka yang berbuat salah sudah menjadi contoh nyata dari kasih Kristus. Yang kedua, kasih yang memberikan kelegaan sejati di tengah kelelahan digital. Kasih yang memberikan ketenangan sejati dapat dihadirkan dengan menjadi penyemangat bagi orang lain yang merasa lelah, baik dari segi mental maupun spiritual. Di tengah tekanan dari dunia digital yang sering menyebar perbandingan dan rasa kurang puas, kita dapat berbagi firman Tuhan, doa pendek, atau kata-kata yang menenangkan dan penuh harapan. Selain itu, meluangkan waktu untuk menjauh dari media sosial atau detox digital juga merupakan cara untuk mencintai diri sendiri agar hati tetap tenang. Yang ketiga yaitu kasih yang mengubah hidup di tengah dunia yang semakin modern. Kasih Allah yang mengubah hidup dapat diimplementasikan dengan memanfaatkan teknologi secara bijaksana untuk memuliakan Tuhan. Kita dapat menyebarluaskan prinsip-prinsip cinta, kesetiaan, dan pengampunan melalui materi spiritual. Nah teman-teman, firman Tuhan telah selesai kita dengarkan. Untuk itu mari kita berdoa. Kembali kami ucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, di mana segala berkat-Mu kami masih dapat berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu hingga sore hari ini ya Bapa. Ya Bapa, semoga firman-Mu ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Banyak segala dosa yang telah kami perbuat, karena Engkau menghapuskannya. Kami berdoa melalui Putra-Mu yang kudus. Amin.